Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisra, NIM 2022-105025, kelas S402. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang dimana materinya itu sistem keamanan informasi. Saya menjelaskan mulai dari pengertian apa itu keamanan sistem informasi, beserta kesimpulan tentang materi keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi keamanan sistem informasi. Pertama-tama kita membahas, nah ini ada keamanan sistem informasi itu apa sih? Jadi, dia ini keamanan sistem informasi serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk melindungi sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dapat mengakibatkan kerugian data, pencurian, dan kerusakan data. Terus masuk ke pengertian. Nah, jadi keamanan sistem informasi ini mencakup perlindungan informasi, sistem informasi dari akses tidak sah, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau perusakan yang tidak diinginkan. Tujuan utamanya itu dari keamanan sistem informasi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kedua, kita masuk di tujuan keamanan sistem informasi. Tujuannya itu kerahasiaan, ketersediaan, terus ada autentikasi dan non-repudiasi. Jadi, kerahasiaan ini yaitu melindungi informasi dari akses yang tidak sah, integritas, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi. Ketersediaan yaitu memastikan informasi dan sumber daya sistem tersedia bagi pengguna. Terus autentikasi itu yang memastikan bahwa pengguna atau sistem benar-benar seperti yang diakuinya. Non-repudisi yaitu menjamin bahwa pihak yang mengirim atau menerima informasi tidak menyangkal transaksi yang terjadi. Terus kita masuk di ancaman sistem informasi. Ada malware, yaitu termasuk virus, worm, Trojan horse, dan spyware yang dapat merusak. Terus ada phishing, serangan DDoS, dan man-in-the-middle attack, social engineering. Jadi malware ini tuh termasuk virus, worm, Trojan horse, dan spyware. Kalau phishing dia usaha mendapatkan informasi sensitif dengan menyamarkan sebagai entitas terpercaya dalam komunikasi elektronik. Kalau DDoS itu membanjiri jaringan atau sistem dengan lalu lintas internet. Terus man in the middle attack yaitu peretas, penyusup, dan memantau komunikasi antara dua pihak. Terus social engineering itu memanipulasi psikologis terhadap individu untuk memberikan informasi atau mendapatkan informasi rahasia. Keempat, kita masuk di strategi dan langkah keamanan sistem informasi. Yang pertama, ada inskripsi, yaitu mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Kedua, ada firewall, sistem yang mengontrol lalu lintas jaringan. Terus ada antivirus dan anti malware, program yang mengidentifikasi, mencegah dan menghapus malware dari sistem. Terus autentifikasi atau MFA itu menggunakan lebih dari satu metode verifikasi untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Terus ada pembaruan rutin, ini memastikan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan. Terus ada backup data, dia ini membuat salinan data untuk melindungi terhadap kehilangan atau kerusakan. Terus ada pengelolaan akun, jadi dia ini mengatur siapa yang memiliki akses ke informasi dan sumber daya tertentu. Next, kita masuk di kebijakan penggunaan dan kesadaran pengguna. Ada kebijakan keamanan informasi, jadi dokumen yang merinci aturan, prosedur, dan tanggung jawab untuk melindungi sistem informasi. Selanjutnya ada pelatihan kesadaran keamanan.
Dia ini mendidik pengguna tentang praktik keamanan terbaik dan ancaman ancaman. Terus ada standar dan kerangka kerja keamanan. Kita masuk ada ISO, ada NIST dan COBIT juga, terus ada PCI. ISO ini itu standar nasional atau internasional untuk sistem keamanan atau ISMS. Terus kalau NIST itu dia menyediakan pedoman dan standar keamanan cyber. Terus kita masuk di respon dan pemulihan insiden. Dan di sini ada tim tanggap insiden atau yang dimaksud itu kelompok yang ditunjuk untuk menangani dan merespon insiden keamanan. Terus ada rencana pemulihan bencana, strategi yang memulihkan sistem dan data setelah insiden besar di Indonesia. Terus ada peraturan dan kepatuhan. Jadi ini ada GDPR atau General Data Protection Regulation, peraturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Ada HIPAA juga, dia ini kepanjangan dari Health Insurance Portability. Baik, ini ada kesimpulan. Jadi keamanan sistem informasi ini adalah aspek kritis dalam dunia digital saat ini. Organisasi perlu terus memperbarui dan meningkatkan strategi keamanan mereka untuk melindungi data dan sistem dari ancaman yang semakin canggih dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar keamanan serta mengikuti standar dan regulasi yang relevan. Resiko terhadap informasi dan sistem dapat diminimalkan.